Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Elsina Akolo, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru Angkatan 3 tahun 2023 asal LPTK Universitas Pegari Yogyakarta. Pada hari ini tanggal 5 Maret tahun 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SD Kristen Longgora Para pada kelas 4 mata pelajaran matematika tentang pecahan senilai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar anak-anak? Baik. Semua sehat? Sehat. Bersemangat? Bersemangat. Ya anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran, ibu guru mau mengecek kehadiran anak-anak semua. Anak-anak semuanya hadir? Hadir. Ada yang tidak hadir? Ada, ya. Ada yang tidak hadir, tapi sebagian besarnya semua hadir, ya. Ya. Ibu, sebelum kita mulai dengan pelajaran, ibu guru mau mengajak kita untuk semua berdiri lalu kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Salah satu dari anak-anak, siapa yang mau pimpin dalam doa? Ya, mana yang sebelah? Ya, semua sudah berdoa? Terima kasih Mama yang sudah membawa kita dalam doa. Anak-anak dipersilakan dulu kembali. Ya. Ya anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, hari ini kita akan mengundang anak-anak semua masuk berdiri, lalu kita melakukan secara bersama-sama tentang lagu Garuda Pancasila. Semua berdiri. Pancasila.
Silakan ya. Ya. Jadi gimana membaca? Bisa terlihat? Bisa. Jadi ibu guru memberikan waktu kepada anak-anak selama 15 menit untuk membaca literasi yang ada di kartu ini ya. Ya, anak-anak boleh membaca ini. Iya, jadi ibu guru kalau kalian membaca ibu guru juga karena di sini terlalu kecil ya. Jadi terlalu kecil ada yang tidak bisa melihat dengan jelas ya. Jadi kalian baca dalam hati tapi ibu guru juga harus menyampaikan ya. Notasi pecahan matematika ya dengan 1 per 2. Terus yang kedua, 1 adalah 9. Jadi 1 itu adalah 9 dan 2 adalah 10. Pecahan sejati adalah kurang dari 1, pecahan campuran lebih dari 1, dan pecahan tidak sejati adalah sama dengan atau lebih dari 1. Yang berikut, pecahan yang memiliki pembilang kurang dari penyebut seperti 1 per 3 dan 3 per 4 disebut pecahan sejati. Pecahan yang merupakan penjumlahan dari bilangan asli dan bilangan sejati seperti 1 per 3 dan 1 per 4 disebut pecahan campuran. Pecahan yang memiliki pembilang sama dengan atau lebih dan penyebut seperti 4 per 4 dan 7 per 4 disebut pecahan tidak sejati. Ya. Ibu guru hanya membaca untuk memperjelaskan saja karena di sini tulisannya agak kecil ya, tidak jelas. Mungkin ada yang tidak bisa melihat tulisan dengan baik ya. Ya, dari ini anak sudah mengerti tentang literasi ini, kebiasaan membaca ini. Sudah pahami tentang yang tadi guru baca itu? Anak-anak sudah baca sendiri kan? Ya. Sebelum kita mulai dengan belajar, ibu guru akan memberitahukan kepada anak-anak bahwa hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika tentang pecahan senilai. Ya, tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu tentang pecahan senilai. Ya, di sini ibu akan membaca tujuan, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu melalui diskusi peserta didik mampu menentukan pecahan yang lebih besar. 2, melalui video yang ditampilkan peserta didik dapat memahami antara besaran pecahan suatu dengan satuan dengan menggunakan garis bilangan. Yang berikut, melalui diskusi peserta didik mampu menemukan pecahan yang berukuran sama. Jadi ini ibu akan menampilkan video tentang pecahan pada garis bilangan. Teman-teman, kali ini kita akan belajar menentukan pecahan senilai menggunakan garis bilangan. Apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Agar dapat menjawab pertanyaan ini, ikuti terus video ini sampai akhir ya. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun bisa jadi tersusun dari angka-angka yang berbeda.
Ada beberapa cara untuk menentukan pecahan senilai, yaitu dengan menggunakan garis bilangan, menggunakan luas daerah, dan menggunakan operasi perkalian atau pembagian. Kali ini kita akan menentukan pecahan senilai menggunakan garis bilangan. Misalkan kita punya 3 garis bilangan seperti ini. Garis bilangan yang pertama kita bagi 2 sama besar menjadi garis bilangan perduaan. Lalu garis bilangan yang kedua kita bagi 4 sama besar menjadi garis bilangan perempatan. Kemudian garis bilangan yang ketiga kita bagi 8 sama besar menjadi garis bilangan perdelapanan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa pecahan yang berada dalam satu garis lurus. Pecahan-pecahan yang berada dalam satu garis lurus ini dikatakan sebagai pecahan senilai. Meskipun angka-angka yang terlihat berbeda-beda, tapi sebenarnya nilainya sama. Jadi pecahan 1/4 senilai dengan 2/8 ditulis 1/4 sama dengan 2/8. Lalu pecahan 1/2 senilai dengan 2/4 dan 4/8 ditulis 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Begitu juga pecahan 3/4 senilai dengan 6/8 ditulis 3/4 sama dengan 6/8 dan begitu seterusnya. Garis bilangan ini bisa kita perpanjang sampai tak terbatas, dan semua pecahan yang berada dalam satu garis lurus disebut sebagai pecahan senilai. Hal ini juga berlaku untuk garis bilangan yang lain seperti pertigaan, perenaman, perduabelasan, dan lain-lain. Dan semua pecahan yang berada dalam satu garis lurus disebut sebagai pecahan senilai. Nah, semoga sekarang teman-teman sudah bisa menentukan pecahan senilai menggunakan garis bilangan. Berlatih terus ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi. Iya anak-anak, tadi video yang ibu guru tampilkan ini tentang garis bilangnya. Ya, anak sudah mengerti? Ya, ya. Kalau garis bilangan yang tadi ibu guru tampilkan itu, di situ menggunakan pecahan apa? Pecahan senilai. Jadi bilangan yang sama nilainya, ya. Ya, seperti yang ada di papan di PowerPoint ini, misalnya 1/5 dan 2/10. Mengapa didapat 2/10? 5. Oh, karena 1/5 dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 2. Ya, jadi 1 kali 2 hasilnya 1 kali 2 hasilnya 2. 5 kali 2 hasilnya 10. Jadi 1/5 yang hasilnya 2/10. Jadi itu merupakan bilangan senilai, pecahan senilai, ya. Ya, besarnya pembilang ya, kesimpulan untuk pecahan dengan menyebut yang sama, semakin besar pembilangnya, semakin besar ukuran pecahannya. Untuk pecahan dengan pembilang yang sama, semakin besar penyebutnya, semakin kecil besaran pecahannya. Pecahan memiliki ukuran yang sama meskipun penyebut dan pembilangnya berbeda.
Ya, jadi kita akan lihat. Untuk itu Ibu Guru, untuk kita bekerja apakah anak-anak sudah mengerti tentang pecahan senilai. Ibu Guru akan membagi kalian seperti begini, dan ada di kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3, ya. Tentang pecahan senilai, ya. Ya. Bentarnya, jangan keluar ya. Ya, ini tadi kelompok berapa ini? Kelompok 1, ya. Ini Ibu Guru tulis nama, ini kelompok 1. Nama berarti kelompok 1 saja, ya. Dan di sini kelompok 2. Di sini nama kelompoknya 2. Dan ini nama kelompok 3. Iya, di situ ada pertanyaan yang harus dijawab, ya. Jadi masing-masing kelompok menjawab pertanyaan itu sesuai dengan garis bilangan yang tadi, ya. Kalau di sini dibilang 1 bilangan dengan sudah negatif, ada di situ. Berarti kan situ yang kedua sudah pakai itu istilah dengan dan lengkapi tabel garis bilangan berikut ini, ya. Di situ ada garis bilangan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Garis bilangannya ada berapa itu? 9. Jadi situ diminta jika seperti nomor 1 itu 1/2, ya. 1/2, lalu nomor 2 itu 1/3, 1/3 urutan 1/3 selesai. Kalau 1/3 berarti berapa lagi per 3? Kalau sudah 1 berarti habis 1 berapa? 2. Ya. Jadi sesuai
Selesaikan tugas. Ada yang kelompok satu mau membacakan hasil diskusi mereka. Untuk itu kelompok satu itu persilakan untuk maju ke depannya. Semuanya ambil di sini ya. Di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saat ini kami akan mempresentasikan suara kami. Pertama, ada visi yang lengkap dan bergaris yang berikut. Garis bilangan pertama ada 1 kedua. Garis bilangan kedua ada 1 ketiga, 2 ketiga dan 3 ketiga. Garis bilangan ketiga ada 1 keempat, 2 keempat, 3 keempat, 4 keempat. Garis bilangan keempat ada 1 kelima, 2 kelima, 3 kelima, 4 kelima dan 5 kelima. Garis bilangan kelima ada 1 keenam, 2 keenam, 3 keenam, 4 keenam, 5 keenam dan 6 keenam. Garis bilangan keenam ada 1 ketujuh, 2 ketujuh, 3 ketujuh, 4 ketujuh, 5 ketujuh, 6 ketujuh dan 7 ketujuh. Garis bilangan ketujuh ada 1 delapan, 2 delapan, 3 delapan, 4 delapan, 5 delapan. Ya, kelompok 3 boleh duduk. Iya, terima kasih untuk anak-anak.
Dari hasil diskusi kalian, semua nilainya memuaskannya, semua nilai semua terjawab dengan baik. Kita beri aplaus untuk pesan kita semua ya. Untuk kita masuk untuk yang berikut untuk evaluasi, ibu guru mengundang teman-teman anak-anak semua untuk kita bikin dulu tentang tepuk semangat. Semua berdiri. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Bergerak dulu kembali. Ya, anak-anak kita masuk dalam evaluasi ya. Ya, di sini kamu tulis nama di sini, terus kelasnya di sini yang benar ya. Iya. Ya sebentar, dan kelompok jadi satu. Masing-masing kelompok kumpul jadi satu ya. Kumpul jadi satu oleh kurang. Jadi satu. Lalu di meja ya, nanti kurang ambil. Ya, kumpul semua jadi satu kalau taruh di meja. Kumpul semua jadi satu. Oke, sudah? Sudah. Iya anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Jangan lupa kalau kembali pulang ke rumah jangan lupa belajar ya. Tadi oleh guru harus diulangi belajar di rumah. Jangan belajar yang berakhir cuma di sekolah saja, tapi belajar di rumah. Sebelum kita pulang, ibu guru mengundang salah satu untuk berdoa, membawakan kita dalam doa ya. Semua berdiri. Kita berdoa berarti hati ya. Karena itu yang berdoa itu berbicara dengan siapa? Kalau berdoa berbicara dengan siapa? Berarti harus dia. Ya. Ibu janganlah kiranya telah pemberian kami dalam kesalahan kami, hanya Tuhan segala semuanya yang terjadi dan Tuhan yang terus amin. Selamat siang selamat siang teman-teman, kami permisi pulang. Ya, anak-anak.